Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur mempunyai Allah seperti Tuhan kita, yang kasih setianya tetap kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita memerlukan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita untuk menjalani hari-hari kita. Kita tidak mampu tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Kita memujikan pujian kita. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya.
kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami perlu Engkau. Sama-sama katakan, kami perlu Engkau. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan inilah yang menjadi harapan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena dunia ini semakin hari Tuhan, semakin jahat, semakin menawarkan kehidupannya untuk kami terseret dalam arus dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau. Bila kasih-Mu menaungi kehidupan kami, bila cinta-Mu Tuhan ada dalam hati kami, sehingga kami Tuhan tetap memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kami yang ada Tuhan. Engkau memberkati pada kami awal dengan akhirnya. Kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kehidupan kita tidak mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kita selalu menginginkan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Aku ingin selalu kita memujikan pujian ini. Haleluya.
Raja Wali, begitu banyak badai, begitu badai besar, dia semakin tinggi terbangnya. Oleh sebab itu, biarlah kita seperti burung Raja Wali. Masalah boleh ada, sakit penyakit boleh menimpa kehidupan kita, tapi kita tetap mau terbang tinggi seperti Raja Wali. Kehidupan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan masih tetap selalu tinggi seperti burung Raja Wali yang terkena badai apapun, dia tetap tinggi terbang. Puji nama Tuhan. Kita tetap teruskan pujian kita ya. Kita memujikan pujian kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur sampai pulang seperti ini. Haleluya.
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jikalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita adalah umat-umat yang menjadi dihukum oleh Allah. Karena penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Kita boleh menjadi umat penebus yang ditebus oleh karena Tuhan Yesus, oleh karena kasih. Kemana arah tujuan kita selain daripada Tuhan penebus kita? Kemana kami pergi Tuhan selain kepada Engkau? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih yang mulia Tuhan Yesus. Kemana kami pergi Tuhan selain kepada Engkau? Kami mulia. Kita mau pujikan pujian. Amin.
adalah kehendak-Mu, maksud-Mu yang mulia untuk setiap pribadi kami Tuhan. Firman-Mu adalah rancangan-Mu, adalah kuasa-Mu, adalah kebaikan-Mu buat hidup kami. Tak terpikirkan, tak terbayangkan begitu indah dan mulia maksud-Mu Yesus Tuhan untuk kehidupan kami, untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami puji Tuhan, kami haleluya. Dan Tuhan, saatnya kami mau belajar firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu, sampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua untuk mengerti dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa Sorga, kami percaya karya besar Tuhan Roh Kudus adalah menjadi bagian tiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Dan yang terakhir tadi berkata, sungguh indah Tuhan untuk hidup kita. Tak terpikirkan. Luar biasa Tuhan baik untuk hidup kita. Kita bersyukur, kita terima kasih telah menjadi orang percaya, telah menjadi umat yang terus mau belajar tentang Yesus dan tentang firman-Nya. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 3, ayat cukup panjang, ayat 1 sampai ayat 18. Tapi kita baca pertama ayat 1 saja sampai ayatnya yang ke-6. Kita membaca secara bersama-sama. Setelah kita dapat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6, kita baca 2, 3. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu jemaat adalah surat Kristus. Jemaat adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis oleh pelayanan Rasul Paulus atau oleh
para pemberita firman Tuhan. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Jadi tulisan itu berupa pelayanan pemberitaan firman yang dikerjakan oleh roh Allah yang hidup. Bukan ditulis di dalam loh daging atau hati secara fisik, materi, tetapi dalam hati, dalam roh, dalam diri manusia itu sendiri. Puji Tuhan, Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus menyampaikan surat firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus itu satu kota sekarang di Yunani, Eropa. Paulus menulis surat ini supaya jemaat, supaya umat beriman dapat memahami kehidupan mereka sebagai umat beriman, kehidupan mereka sebagai jemaat dari Tuhan. Dan Tuhan pakai Rasul Paulus untuk menulisnya. Saya baca sikap hati Paulus dalam menulis surat Korintus. Pasal yang kedua, Rasul Paulus mau menulis surat firman kepada jemaat di Korintus. Dia ungkapkan isi hatinya. 2 Korintus pasal 2 ayat 1 mulai. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Dulu dalam 1 Korintus Paulus datang melalui firman ke jemaat di Korintus. Dia berduka, dia susah hati karena ada jemaat yang tidak sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Tapi sekarang untuk surat yang kedua ini Paulus menyatakan dia tidak akan datang dalam duka cita. Sebab jikalau aku mendukakan hatimu, jika aku datang untuk menyusahkan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira? Selain dia yang berduka cita karena aku. Dia tidak ingin bahwa perjumpaan berikutnya tetap duka cita. Dia mau berubah menjadi sukacita. Jadi dia mengirim surat supaya jemaat bersuka cita. Bersuka cita karena apa? Karena mau mengikuti petunjuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan justru itulah maksud suratku ini. Jadi maksudnya menyampaikan firman Tuhan supaya jemaat bersuka cita. Bersuka cita dalam hal memahami firman Tuhan dan mau ikut firman Tuhan. Yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Jadi Paulus menulis surat
dengan maksud supaya mereka tahu dan semakin bertambah tahu akan firman Tuhan, dan supaya mereka bersukacita sama seperti Rasul Paulus bersukacita. Mengapa Rasul Paulus bersukacita? Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Dan mengapa? Supaya jemaat juga ada dalam sukacita sebagai umat dari Tuhan. Ayat 4. Dan aku menulis, Rasul Paulus menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu juga tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi Paulus menulis surat sampai bercucuran air mata. Ada kecemasan, ada kesesakan, tapi maksud surat itu bukan membuat mereka bersedih, tetapi supaya mereka tahu bahwa hati Paulus penuh dengan kasih Tuhan. Dalam kasih Tuhan dia menulis kitab surat Korintus yang kedua secara khusus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dalam pasal 3 maka kita membaca di sini bahwa kamu jemaat adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, oleh pemberitaan firman Tuhan, tetapi bukan dengan tinta, tetapi tulisan itu adalah dengan Roh Allah yang hidup, atau Roh Allah yang berkarya. Dan itu berarti pelayanan Paulus adalah oleh karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dalam pelayanan bukan atas nama dirinya, atas nama Tuhan, atas nama Roh Kudus. Maka dia mengerjakan pelayanan, dan pelayanan itu telah membawa manfaat, membawa kebergunaan, sehingga jadilah orang percaya, jadilah jemaat yang ada di Korintus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya pelayanan Paulus, pelayanan oleh Roh Allah adalah telah membawa manfaat, telah membawa kebaikan kepada mereka yang mendengar, kepada mereka yang mau terima akan firman Tuhan itu. Maka itu membawa manfaat bagi dirinya. Walaupun kita belajar Paulus dengan susah payah, ya, dia melayani, bahkan dalam menulis surat ini juga dengan susah payah, tapi dalam kasih dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat supaya jemaat menyadari betul siapa dirinya, bahwa dirinya sebagai surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara, dan tulisan itu bukan tulisan tangan Paulus, tetapi tulisan Tuhan. Tulisan Tuhan Roh Kudus dalam hati mereka, sehingga nampak dalam hidup mereka. Puji Tuhan. Saya dapat menyebut dengan satu judul, yaitu rancangan besar dan mulia dari Tuhan atas gerejanya. Jadi rancangan Tuhan yang besar dan mulia dari Tuhan atas gerejanya melalui
menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yaitu yang dari Roh Allah yang menghidupkan. Jadi melalui pelayanan perjanjian baru. Jadi Rasul Paulus pelayanannya adalah membawa perjanjian yang baru. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang yang sangat memahami perjanjian lama, yang berpegang pada perjanjian lama, sehingga dia memusuhi pengikut Yesus. Dia tidak setuju dengan Yesus. Dia tidak setuju dengan perjanjian baru. Tetapi Tuhan mengubah Rasul Paulus yang sangat membenci kepada Yesus dan mengikut Yesus. Tuhan ubah Yesus dalam Kisah Rasul pasal 9. Saya telah menyampaikan berulang kali. Berubah hidupnya yang tadinya penganiaya dan mau memenjarakan anak orang Kristen, pengikut Yesus. Tetapi akhirnya Tuhan ubah dia dan dia mau berubah. Dan puji Tuhan, akhirnya dia rasa berkat Yesus, berkat perjanjian baru yang Yesus bawakan. Puji Tuhan. Akhirnya dia mengakui dan dia belajar bahwa dia dalam pelayanan, yaitu dalam pelayanan perjanjian baru. Pelayanan perjanjian baru kita baca dalam ayatnya yang ke-8, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Oh, pelayanan perjanjian baru yang sedang dijalankan oleh Rasul Paulus, yang dirasakan manfaatnya oleh jemaat sehingga lahirlah jemaat di Korintus, itu adalah pelayanan roh atau pelayanan Roh Kudus. Seperti di atas tadi sudah tertulis, pelayanan Paulus bukan dia menulis dengan tangan dengan tinta, tetapi pelayanannya berupa tulisan oleh Roh Kudus di dalam hatinya. Tulisan apa? Tulisan firman, tulisan kebenaran, untuk tertera di dalam hatinya. Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan. Jadi Paulus merasakan, padahal dia bukan murid langsung dari Yesus yang adalah 12. Dia dapat disebut murid ke-13. Tetapi dia mau belajar kepada Tuhan. Dia tidak belajar langsung waktu Yesus mengajar selama 3,5 tahun. Tetapi dia belajar secara rohani. Dia menjadi pembelajar firman yang baik. Dan kemudian Tuhan memberi dia pengertian. Puji Tuhan. Apa yang menjadi pengertian Paulus, maka itulah yang Paulus sampaikan. Melalui pelayanan perjanjian baru, Tuhan punya rencana yang besar, yang indah, yang mulia dengan gerejanya. Seperti yang tadi, ku perlu Tuhan, ku perlu keajaibannya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan bawa Rasul Paulus dan jemaat di Korintus supaya menyadari bahwa mereka hidup dalam satu pelayanan, yaitu pelayanan perjanjian baru, yaitu pelayanan oleh Roh Allah yang hidup. Ditekankan yang hidup. Dan dalam dia yang hidup artinya dia berkreasi, dia berkarya, dia tidak berdiam diri.
tetapi dia berupaya supaya gereja, supaya umat percaya dapat memahami Tuhan, memahami firman-Nya, dan dengan itu merasakan manfaat dari firman, manfaat dari Tuhan, manfaat dari Yesus buat kehidupannya. Kemudian saya meloncat saja pembacaannya dalam ayatnya yang ke-17, 18. Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya Dia membebaskan kita dari keterikatan dengan dosa atau duniawi, dan Dia membawa kita untuk bersatu dengan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, Roh, saya bacakan ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jemaat Paulus dan jemaat ada dalam pelayanan perjanjian baru, pelayanan Roh, pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka pelayanan itu mengalami kemuliaan dari Roh, dari Tuhan. Demikian juga jemaat mengalami kemuliaan dari Roh, kemuliaan atau kebenaran yang dari Roh Allah. Puji Tuhan. Dan kemuliaan atau kebenaran yang dari Roh Allah itu, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung dan tidak ditutupi, tapi terbuka atau terbaca. Di atas disebut surat Kristus yang terbaca oleh semua orang. Dan kemudian di sini dikatakan yang dan karena kemuliaan itu atau kebenaran itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kemuliaan dari pelayanan Roh, maka Roh Allah mengubah orang percaya dari hari ke hari untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ada satu proses di mana kemuliaan Tuhan hadir oleh Roh Kudus. Kemuliaan Tuhan itu juga bicara kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan hadir, berproses semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, sehingga ada firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Jika Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka Roh Allah itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia melatih kita, Dia mengajari kita, Dia menguatkan kita, Dia memampukan kita untuk ada dalam kebenaran yang Tuhan maksudkan tersebut. Suatu proses yang semakin hari semakin bertambah kebenaran, semakin bertambah mulia. Oh, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari, sebagaimana jemaat Korintus perlu menyadari bahwa hidup yang mereka jalani sekarang hidup dalam satu pelayanan, pelayanan perjanjian baru, pelayanan Roh Allah, menjadi pelayanan hamba Tuhan, menjadi pelayanan atau hidup daripada jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Kita hidup di dunia ini dengan berbagai panggilan hidup. Yang bekerja sesuai profesinya, bekerja. Kemudian yang sekolah sesuai pendidikan sekolahnya, sekolah. Yang bekerja berupaya rajin bekerja. Yang sekolah berupaya rajin belajar. Sehingga ada manfaat buat dia yang bekerja. Ada manfaat buat dia yang sekolah. Bapak Ibu, saudara sekalian, di sini Rasul Paulus mengajar, mengingatkan supaya jemaat Korintus tahu posisinya dalam hidupnya sehari-hari. Tuhan tolong kita semua untuk kita tahu posisi kita, bahwa ada rancangan Tuhan yang besar, yang mulia, melalui pelayanan perjanjian baru, pelayanan roh. Dapat disebut juga pelayanan Pantekosta, karena pada hari Pantekosta Roh Kudus turun memenuhi orang percaya yang berdoa, dan kemudian mereka mengerjakan pelayanan di dalam Roh Allah, di dalam kebenaran yang dari Roh Allah tersebut. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat, bahwa Paulus telah menyampaikan suatu pelayanan perjanjian baru, pelayanan oleh Roh kebenaran, sehingga menghasilkan kebenaran kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kebenaran Tuhan sedang berproses melalui baca firman, dengar pemberitaan firman. Bapak Ibu Saudara, misalnya juga di dalam grup WA. Nah, kita saling menyambut satu dengan yang lain. Menyambut dalam mana? Dalam kebenaran. Kalau yang nggak benar, tidak masuk di WA, nggak boleh. Tetapi yang masuk di WA, kita menjadi berkat satu kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara, itulah isi WA grup kita. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi surat tulisan roh yang dapat dibaca oleh orang lain, tulisan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sehingga tiap langkah hidup kita terbaca kebenaran yang dari Tuhan. Belum sempurna, iya, sedang berproses. Tapi Tuhan lewat Paulus menginginkan jemaat sedang berproses. Jangan berhenti berproses. Haleluya. Untuk tumbuh mengenal Tuhan dan firman, untuk tumbuh dalam kebenaran dari Tuhan, sehingga akhirnya menjadi segambar, serupa dengan Tuhan. Sekarakter suka disebut, tapi saya lebih suka sekebenaran dengan Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karakter kebenaran yang dari Tuhan itu akan menjadi lengkap dan sempurna dalam gereja. Sebab Tuhan punya rencana, Tuhan akan kerja keras untuk itu. Tetapi apakah kita gereja menyadari dan mau memberi hati kita kepada Tuhan? Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya mau menjadi umat yang mendengarkan, bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Berarti mendengarkan, berarti mau ikut apa yang dia dengar, yaitu firman Tuhan tersebut. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita semua sekarang sungguh menyadari lewat pembacaan firman ini, perenungan pembelajaran kita ada dalam pelayanan gereja, pelayanan perjanjian baru, pelayanan dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang membawa kita supaya kehidupan kita, kehidupan berpelayanan, berkehidupan di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Paulus berkata,
bukan ditulis oleh tangannya dengan tinta yang kemudian hilang, tetapi ditulis oleh Roh Allah, tergores, tertulis di dalam hati sanubari kita. Bapak Ibu Saudara, yang maksudnya di dalam roh kita. Roh kita atau diri kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, sehingga lewat hati kita, pikiran kita dinafasi, ucapan kita dinafasi, tindakan hidup kita dinafasi atau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu Tuhan, kita mau setiap hari Roh Kudus pimpinlah, Roh kebenaran pimpinlah kami semua. Itulah orang percaya, itulah jemaat Tuhan, menyerah diri untuk dipimpin oleh Roh kebenaran itu sampai yang sempurna dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang itu suatu perjuangan yang tidak mudah. Saya mau menutup dengan satu cerita singkat saja. Bapak Ibu Saudara, saya membaca dalam satu artikel, ada seorang muda. Dia kena penyakit kanker yang mematikan. Tapi dalam keadaannya yang sangat menderita tersebut, anak muda remaja itu seorang yang mengenal Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa. Dia tidak menjadi, tentu dia susah hati, tapi dia tidak terus terbawa dalam kesusahan hatinya. Tapi justru sebaliknya, dalam kesusahannya, dalam penderitaannya, dalam penyakit yang dideritanya tersebut, dia menyemangati orang lain. Dia menguatkan orang lain. Dan orang lain yang mendengar si orang muda ini yang sangat menderita terhibur, dikuatkan. Dia saja yang sangat menderita punya ucapan bibir yang baik. Bahkan dia menulis hal yang baik. Dia mendapat manfaat, dia memberi manfaat yang baik kepada orang lain. Itulah juga sebenarnya hidup dari Paulus. Paulus banyak kesukaran, dia berjuang untuk supaya Tuhan Yesus dikenal, Tuhan Yesus dipercayai, dan mereka yang percaya dapat merasakan kebaikan Yesus dalam hidup mereka. Puji Tuhan, kita menjadi warga gereja, menjadi umat percaya karena Yesus baik buat kita semua. Tuhan tolong kita semua untuk Dia pimpin dari hari ke hari. Kita menikmati kebaikannya, kebenarannya, dan dengan itu kita juga dapat dibaca oleh orang lain. Oh, ada kebaikan Tuhan, ada kebenaran Tuhan. Belum sempurna Bapak Ibu, masih ada kekurangan, tetapi artinya kita terus beri diri kita untuk dipimpin Tuhan, dibaharui Tuhan dari hari ke hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, 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 puji Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Oke, puji Tuhan. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Ya, karena ada Tuhan, ada Roh Allah.
sampaikan ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami ini adalah ditulis oleh Tuhan Yesus, Roh Allah yang hidup dalam hidup kami, sehingga kami menjadi surat-surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, yang membuat kami terang menjadi garam, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan di mana ada Roh Allah, di situ benar-benar kami mulai merasakan kemerdekaan yang sejati. Kami terlepas dari segala kedagingan, segala roh-roh yang tidak berkenan yang menguasai kami. Kami sudah dilepaskan, dibebaskan karena Roh Allah yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkaulah kekuatan dan kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ya Tuhan Yesus termaterai dalam hidup kami, Tuhan. Firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Lewat nyanyian-pujian kami menikmati berkat-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu kami nikmati berkat-Mu Tuhan. Lewat doa-doa kami nikmati berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang besar dan mulia melalui pelayanan perjanjian baru. Kami adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Suratan kebenaran yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa surga. Mohon lawatan juga untuk jemaat yang tidak hadir, supaya mereka merasakan kasih kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Ada tugas yang besar Tuhan berikan kepada kami. Kami menjadi saksi mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa surga. Berkati semua gereja, semua pelayanan bagi nama-Mu di mana-mana tempat. Mohon berkat Tuhan untuk negara, pemerintah, dan rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa surga. Kami Tuhan, oh Tuhan, bawa persembahan kami, juga persepuluhan umat-Mu. Terimalah itu semua, jadikan itu kemuliaan, kebesaran nama-Mu, keberkatan buat umat-Mu. Bapa, kami mengakhiri pertemuan ibadah, kami mau kembali ke tempat masing-masing dengan Tuhan berkat Tuhan yang sungguh memberi kekuatan, juga memberi kepastian bahwa